Alhamdulillah, Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi arsalahu Allah bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah Allahumma salli wa sallim wa azim wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala Allahu aidan watlu 'alaihim naba'a ibni adam idh qaraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak la in basatta yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadi inni akhafu Allah rabbal alamin. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam man kana lahu sa'ah falam yudhi fala yaqribanna musallana hada, rawahu Imam Ahmad wa Ibn Majah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan ketakwaan, keimanan, keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah dengan takwa ini kita dapat mendapat keridhaan Allah di dunia dan juga di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Dr. Muhammad Iqbal mengatakan al-hayatu aqidatun wa jihad. Hidup itu adalah keyakinan dan perjuangan. Tidak lain kita sebagai manusia hendaklah mempunyai keyakinan, yang mana keyakinan itu adalah tempatnya di dalam hati, dan itu adalah tempatnya penglihatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan perjuangan sebagai kekuatan kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak lama lagi akan masuk ke dalam yaitu musim ataupun Idul Adha, hari raya Idul Adha, ataupun dipanggil hari kurban. Kurban yang mana Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada kita watlu alaihim naba ibni Adam. Tolong dibacakan cerita bagaimana kedua anak Adam, Habil dan Qabil, idh qaraba qurbanan. Keduanya mengajukan atau memberikan kepada Allah kurban. Fataqubila min ahadihima, diterima salah satunya dan satunya lagi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sangat suka kepada hambanya yang mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu, kurban itu dinamakan adalah satu perjuangan kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ingin dekat dengan Allah pasti dia akan berkurban. Baik berkurban dengan memotong hewan ataupun berkurban dengan menginfakkan hartanya di jalan Allah, ataupun berkurban dengan menginfakkan waktunya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kurban dan jihad tidak bisa dipisahkan. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat, ayyul a'mali afdal? Apakah amalan yang paling afdal? Nabi menjawab, al-iman billah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tujahidu bi amwalikum wa anfusikum,
dan kau mengorbankan harta dan juga nyawamu di jalan Allah, itu adalah hal yang paling mulia, itu adalah hal yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, syariat itu sejak zaman Nabi Adam sudah ada. Pengorbanan, korban sudah dijalankan oleh orang-orang dahulu, dan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjalankan syariat-syariat nabi-nabi dahulu karena mereka adalah orang-orang Islam, karena mereka adalah nabi-nabi kita. Maka Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan. Allah mengatakan Nabi Ibrahim bukan orang Yahudi dan bukan orang Nasrani, walakin kana musliman, tetapi ia adalah orang muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mendefinisikan tentang manusia. Manusia itu ada 4 unsur. Pertama adalah unsur ilahiyah. Manusia mempunyai unsur ketuhanan. Manusia mempunyai unsur malaikat. Manusia mempunyai unsur binatang, dan manusia mempunyai unsur syaitan. 4 unsur ini ada pada diri kita. 4 unsur ini saling tarik-menarik. Mana yang lebih kuat, maka kita akan masuk ke dalam golongannya. Kalau unsur kebinatangan kita lebih kuat, maka kita tidak lain sebagai binatang. Kalau unsur Tuhan kita lebih kuat, maka kita akan senang dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Unsur yang ada pada Allah Subhanahu wa taala banyak sekali dalam ayat-ayatnya menjelaskan, wallahu yad'ukum ila sadaris salam. Allah mengajak kamu kepada kedamaian. Allah yad'ukum ila nur. Allah mengajak kepada cahaya. Allah yad'ukum ila jannah wal maghfirah. Allah mengajak kepada surga dan kepada keampunan. Ini adalah unsur yang ada pada kita, yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita senang kedamaian, tandanya kita senang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita senang kepada kemaafan, tandanya kita senang dengan unsur yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Namun, bagaimana kalau unsur kebinatangan itu dekat kepada kita? Pasti kita akan senang dengan pembunuhan. Pasti kita akan senang dengan kezaliman. Pasti kita akan senang dengan merusak dan mengganggu sana sini. Allah Subhanahu wa taala ingin kita menjalankan syariatnya agar supaya kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syariatnya adalah yaitu menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu syariatnya adalah menyembelih korban. Allah Subhanahu wa taala ingin kita selalu sholat, karena dengan sholat kita akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan akan jauh daripada unsur binatang dan unsur syaitan. Lihat manusia yang dekat dengan syaitan dan dekat dengan binatang, pasti dia suka bunuh-bunuhan, pasti dia suka menjatuhkan, pasti ia nakal ataupun jahat ataupun zalim. Tetapi kalau dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, pasti ia akan ibadah, dekat, sholat, puasa, haji, zakat, kurban, semua kebaikan dilakukan karena ia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika Nabi Ibrahim bermimpi, ia mengorbankan anaknya. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an bahwa orang yang beriman kanu asyaddu hubban lillah, mereka itu sangat cinta kepada Allah, melebihi dunianya, melebihi anaknya. Tapi terbesit dalam hati Nabi Ibrahim mencintai anaknya. Lalu Allah tidak mau. Allah ingin kecintaannya lebih daripada anak-anaknya ataupun lebih daripada dunianya. Oleh karena itu orang yang cinta kepada dunia, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah, pasti akan membanyak melakukan kesalahan-kesalahan. Boleh kita cinta dunia, tapi jangan tinggalkan Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita cinta dengan harta, dengan uang, tapi
lupa dengan berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sisakan waktu kita untuk ibadah kepada Allah. Jangan semua waktu kita serahkan untuk dunia kita. Boleh kita berdagang, kita bisnis, kita berjualan, kita jalan sana sini, tapi jangan lupa kepada Allah Sang Pencipta. Itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim ingin dan kangen dengan anaknya Ismail, dalam perjalanan ia bermimpi. Ia menyembelih anaknya. Lalu ketika sampai di kota Makkah, ia memanggil anaknya, "Ya bunayya, inni ara fil manam anni adbahu." Aku melihat malam tadi dalam mimpiku, aku menyembelihmu. Fanzur madza tara. Tolong, bagaimana pendapatmu wahai anakku? Nabi yang mempunyai nilai jihad, yang mempunyai roh kurban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak takut menyembelih anaknya, tetapi ia memakai akalnya. Ia bertanya kepada anaknya. Anaknya juga kanu asyaddu hubban lillah, yang sangat cinta kepada Allah. Ia langsung menjawab, "Ya abati fa'al ma tu'mar." Wahai ayahku, silakan lakukan apa yang diperintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah Allah ridho manusia menyembelih manusia? Allah tidak ridho. Karena di dalam Al-Quran Allah mengatakan, "Wallahu yad'ukum ilas salam." Allah mengajak kamu kepada kedamaian. Allah mengajak manusia kepada ketenangan, kepada kebahagiaan. Innallaha la yuhibbul zalimin. Allah tidak suka orang yang zalim. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Ismail menjawab, "Ya abati al-ma tu'mar." Wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah menggantikan dengan kibas, dengan seekor kambing yang sangat besar. Ini adalah syariat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa pengorbanan itu penting, tapi yang masuk akal. Mengorbankan, jangan mengorbankan nyawa manusia, jangan mengorbankan jiwa manusia, tetapi mengorbankanlah, korbanlah kepada kambing, korbanlah kepada unta, korbanlah kepada sapi, dan berikan kepada manusia-manusia yang miskin, orang-orang yang memerlukannya. Itulah jiwa Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah berikan kepada nabi-nabi dahulu, sampailah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebelakangan ini manusia masih suka juga menyembelih manusia, membunuh manusia, sedangkan syariat kita adalah menyembelih binatang. Kita tidak boleh mengganggu manusia. Barang siapa yang mempunyai iman, maka haram damuhu wa irduhu wa maluh. Haram untuk kita mengganggu darahnya, ataupun hartanya, ataupun anak istrinya. Ini adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, untung kita sebagai umat manusia, khususnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diajarkan kepada kita kesederhanaan, yang diajarkan kepada kita pengorbanan, yang mengajarkan kepada kita kasih sayang. Masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim kamasalil jasadil wahid idza istaqa minhu udwan tada'ala sa'irul jasadi bisahri wal humma. Contoh orang mukmin terhadap saudaranya mukmin seperti satu badan. Apabila sakit satu anggota badan, maka semua badannya akan sakit. Ketika saudaranya dibunuh, saudaranya dimusuhi, dizolimi, kita tidak tenang di sini. Kita akan merasa sedih. Oleh itu Allah mengajarkan kita untuk korban, membantu orang-orang miskin. Di dalam Islam tidak boleh kita hidup susah. Tidak halal bagi seorang manusia, tidak seorang mukmin yang mana ia makan dengan kenyang, wajahuhu ja'i, tetangganya lapar. Tidak boleh dalam Islam kita hidup senang-senang, saudara kita susah. Itu adalah ajaran Allah
Makanya bagi kita seorang muslim, sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW mengatakan dalam hadisnya tadi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang mana dikatakan, man kana lahu sa'ah, siapa yang mempunyai harta yang lebih, falam yudahhi, tetapi ia tidak mau berkorban, fala yaqribanna musallana, tidak boleh ia mendekati mushola ataupun masjid kami. Maksudnya apa? Mereka bukan golongan kami. Walaupun mereka sholat, walaupun mereka puasa, tapi mereka tidak mau korban, tidak mau membantu orang-orang miskin, maka bukan golongan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita peduli sesama muslim, kita perlu peduli dengan berkorban. Dan bahkan korban itu pun adalah suatu amalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, likulli syahratin hasanah, setiap bulu kambing ataupun sapi yang kita korbankan itu mendapat pahala untuk kita. Betapa banyak pahala yang Allah telah siapkan untuk kita. Apakah kita tidak mau? Sedangkan banyak orang-orang yang tidak makan daging, sulit hidupnya. Di saat inilah kita menolong mereka. Kita adalah umatan wasata, litakunu syuhada 'alan nas, supaya menjadi contoh kepada segenap manusia. Wa yakuna rasulu 'alaikum syahida, dan rasul kita bangga menjadi contoh kepada nabi-nabi yang lain. Itulah hidup kita. Tolong menolong, yang kuat menolong yang lemah, yang kaya menolong yang miskin. Tetangga tolong tetangganya, negara sedang dizalimi, sedang dibunuh, kita menolongnya. Itulah kita. Dulu di zaman Sayyidina Umar, ketika Mesir dalam keadaan paceklik, Sayyidina Umar mengatakan, keluarkan kekayaan kita, hantarkan ke Mesir, walaupun dengan jalan kaki. Makanan dari kota Madinah sampai kota Mesir, sampai dengan jalan kaki, sebanyak itu. Hebatnya umat Islam pada saat itu. Namun mana dengan kita? Apakah dengan seekor kambing kita tidak mampu? Insya Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman dan Islam kita, menjadikan kita hamba-hamba yang sholihin, taqin, yang tidak mengikut hawa nafsu dan syaitan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ia berdiri di atas mimbar, ia mengatakan, tolong berikan aku satu batang kayu. Lalu diberikan satu batang kayu, fakassara, dan ia patahkan. Ia patahkan satu batang kayu tadi. Lalu Nabi meminta yang lebih kecil dari kayu, yaitu lidi. Fatalabal idan, ia minta lidi yang banyak. Fakassaraha falan kasir, ia coba untuk mematahkannya, tetapi tidak bisa patah. Akada huwal mu'min, beginilah orang mukmin. Orang mukmin tidak hidup sendirian, maka dia akan patah. Tetapi orang mukmin qawiyun bi akhihi, kuat dengan saudaranya, kuat dengan persatuannya, saling tolong menolong dan saling bantu membantu. Insya Allah dengan itu kita mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fa ya